itu. Karena tak ada bantuan Pak, itu hanya menyalurkan kok juga pariwisata itu. Kita hanya menyalurkan ya. Dan yang saya sampai sekarang itu makusannya dari ngerampung. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Pak Surana ya. Minta doanya gitu. Kemudian tadi saya melihat terkait dengan yang dipaparkan Pak Muji ya, terkait dengan master plan-nya, yaitu biar semuanya itu tidak overlap ya. Jadi setelah ini, setelah ini jadi berurutan nanti. Ya, iki gamane kabeh wis lengkap karek master plan ini saat dibangun ngendi sithik kan gitu nggih. Lah, nyun sewu Pak Muji, kami dikirimi tadi nggih, akan kami kirimkan ke Mas Wasita atau langsung karena Pak Wasita itu sabut ke bidang destinasi biar preso biar tahu nanti Pak Wasita ya nanti biar bisa ikut bergerak lah paling tidak nggih. Karena kita sebagai yang punya wilayah begitu di kabupaten, yang di provinsi sebagai orang yang punya duit nggih. Antara lain seperti itu. Nggih, seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, nanti monggo ini masih belum selesai, masih apa ya, nanti beberapa pertanyaan mungkin ya. Nek tidak ada yo wah kesempatannya hilang. Karena kesempatan kata Mas Awi datangnya hanya satu kali. Pertemuan ini ya. Besok pertemuannya udah beda. Monggo nanti disampaikan oleh Pak Muji nopo Pak Surana, ya. Tadi sudah disampaikan baru sedikit. Nanti akan mungkin yang akan datang entah itu tahun 2023 mau disempurnakan sampai ke Embung Tambak Boyo. Salah satunya untuk pengembangan masalah pariwisata dan bisa biar rame di lingkungan Gebang, tentunya tidak lepas dengan infrastruktur utawa jalan. Dengan adanya jalan yang bagus, mungkin tentunya pariwisata akan lewat dari pintu gerbang di berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak RW Bapak Sumaidi tadi, saya menindaklanjuti mungkin bentuk usulan. Sebelum usulan, saya sedikit cerita bahwasanya berkaitan dengan infrastruktur pembangunan akses jalan Tambak Boyo, bahwa saya di tahun 2000-an kalau tidak salah kita dari mengikuti bentuk relawan ataupun komunitas yang di waktu itu dimoderatori Bapak Haji Santoso dan dibawa ke kelurahan. Kalau tidak salah 1 atau 2 kali pertemuan di sana, kita membuat konsep masing-masing pribadi untuk membentuk utama desain, istilahnya gambaran. Embungnya digawe piye, ada yang buat akses jalannya jelas dari utara. Terus desainnya penataan, kuliner itu bagaimana kebangannya, semua suruh membuat itu. Dan saya pertama kali untuk menyampaikan di Kelurahan Widomartani. Pernah ada pertemuan, saya kira sampai sekarang nggak ada pertemuan itu. Jadi komunitas itu dulu kalau nggak salah mah agak diberi wewenang ke arah yang mungkin seperti WC, kamar mandi itu kalau bisa yang ngelola komunitas dulu seperti itu rencananya. Tapi sampai sekarang tidak ada informasi kelanjutannya kaitannya dengan komunitas Embung Tambak Boyo. Itu gabungan dari Dusun Jenengan, Dusun Tambak Boyo, Mancasan itu dulu pengurusnya. Monggo itu nanti mungkin bisa ditanyakan itu dibubarkan atau gimana, saya enggak tahu. Kemudian katanya dengan status Embung Tambak Boyo yang kedua, pertanyaan Pak Walidi yang sampai sekarang juga menjadi pertanyaan termasuk pribadi saya. Kalau kita mengarah ke Embung tadi disampaikan, kalau persentase jelas disampaikan Wedo tadi 70, mungkin yang lainnya Megoy sama Condong berapa ya, sedikit-sedikit, tapi seperti disampaikan tadi kan kayaknya yang menguasai kan dari Condong. Nah itu monggo, nah itu kedepannya seperti apa, seperti sampaikan Pak Mujib tadi, Wedo itu kan kok tidak bisa mengelola, monggo nanti janjian itu yang bisa mengelola siapa. Mestinya kanan kiri harus ada talutnya, kalau tidak cepat rusak. Jadi itu target 2023 nanti kita selesaikan bicaranya lah. Kemudian ya bertahap ya. Kemudian yang tahun 2024 mungkin nanti talutnya kiri itu, kalau tidak ditalut pasti rusak. Itu yang kaitannya infrastruktur itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, bagaimana membuat legalitas di situ.
Penjenengan nanti kalau sudah itu bagus infrastrukturnya, jenengan lenututi legalitas itu penjenengan pusing. Paling tidak ada hitam di atas putih karena itu tanah desa, kerjasama roh desa, opo bagaimana, opo sewa roh desa. Itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan jangan ketinggalan. Mesti ada orang lain yang mengelola di situ nanti. Saya berani bertaruh. Karena apa? Itu adalah tanah desa yang harus siapapun oleh orang siapapun boleh memiliki. Artinya boleh menggunakan fasilitas itu. Tetapi kalau penjenengan itu sudah mempunyai legal di situ, mau membangun, mau memernahkan apapun itu sudah menjadi memiliki atau memiliki apa istilahnya itu menjadi tuan rumah di tempat sendiri. Kalau sudah memiliki legalitas. Tapi kalau belum susah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah infrastruktur legalitas baru infrastruktur. Kemudian kalau yang sudah ketiga nanti baru pengelolaan potensi di situ. Apa potensi di situ? Itu adalah embung itu yang membangun dulu dari Balai Opak. Desa nggak punya kuasa, kabupaten nggak punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah Balai Opak. Balai Opak itu orangnya langsung vertikal, pembangunannya langsung vertikal. Langsung dari Departemen PU Pusat. Nanti jenengan harus ada surat permohonan khusus. Dan itu butuh orang yang mempunyai potensi kuat mengegulkan izin pengelolaan di situ. Kalau jenengan tidak membuat itu, engkau wilayah itu sing nggoni jenengan, terus kemudian infrastruktur sing bangun jenengan, sing ngelola orang lain. Potensi-potensi yang itu yang memiliki orang lain. Jenengan delok meneh. Gimana? Itu pasti itu. Karena ini harus berpikir ke depan, jangan hanya berpikir, ini sih kita dandani, ya memang. Iya, matur suwun Pak RW. Jadi yang pertama, untuk menjadi skala prioritas, tentu ada beberapa faktor. Jadi saya, Mas Aswin dan teman-teman di Podarus ini sebenarnya tak henti-hentinya melakukan pemetaan di antara beberapa potensi yang ada. Memang kalau dilihat dari peluang terbesar itu sudah jelas Bang, karena bisa menjadi kawasan terpadu. Candi Neono, kemudian embungnya ada, kemudian juga dekat dengan Jogjabai dan sebagainya. Tetapi bukan berarti di situ loss problem, juga ada problem. Nah, antara lain misalkan kita juga memetakan bahwa Jogjabai dan sebagainya, dan di antara sekian banyak aset tanah kas desa itu juga sebagian sudah disewa oleh Bung Tomo. Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Misalkan kini berkembang, kita semangat nek cilik dipit di grup Bentolo, itu juga harus kita pertimbangkan. Wani ora apa yang gede. Kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, ini yang ditanteng akhirnya masyarakat. Artinya apa? Faktor terbesar untuk menjadi skala prioritas pada prinsipnya adalah kesiapan masyarakat. Pun kata niku Pak. Faktor terbesar. Sama tadi saya juga nyinggung. Potensinya gede, neng rusi dong maju berdondi. Wah ya wis. Waalaikumsalam. Itu antara lain. Jadi di antara itu kita sudah melakukan potensi Pak. Dari masing-masing itu kita diskusi itu sering banyak. Nah, tetapi di sini nanti kita tetap akan melihat. Kita akan lihat karena tadi dan lagi jangan-jangan saya ikokeh. Dan kita sudah punya kekuatan yang luar biasa di Podarus, tanda tangan ngaso dalem dilampiri gue soti gue dinas. Nah, kalau Pak Surono itu tidak sikile jerit-jerit. Kalau dipeliri kan Pak Surono kan salah Pak Gubernur. Nah, artinya apa? Monggo kita siapkan diri, kita matangkan diri. Tadi jadi intinya seperti itu, di beberapa titik juga begitu. Nah, ini yang utama. Kemudian yang kedua, apunten Pak Walidi, jadi kita cara memotivasi salah satu memang kalau nggih ngoten niku bukan berarti tidak mengadu domba, tidak. Tetapi yo nek ora dingonoke jangan-jangan tidak termotivasi. Dan kita lah awet diterima ora dingonoke. Itu bagian dari kita memotivasi, bukan berarti mengadu domba dengan yang lain. Tetapi memang ini harus sebuah kenyataan bahwa wedo matani
Di beberapa objek kita hanya menerima apa niku mengnompo kulute ora mangan nangkane. Pun bayangkan stadion Maguwarjo awake dhewe apa? Entuk kerusuhan toh? Parkir wis saiki awake dhewe iso mengakses. Sekarang di situ rame banget. Tiap sore, tiap pagi jualan. Saiki sama wedo sing ngidol piro? Coba dihitung, Pak. Apakah ada PAD masuk desa dengan omsetnya sekian besar? Ya oke pertanyaannya, Pak. Belum lagi tadi kita singgung embung dan sebagainya. Kita kebetulan dilalah ada banyak potensi yang perbatasan, sehingga lebih mikir di rodo terangan. Mau saya itu tak seriusi misalkan ya, saya serius ngurus Dewi Kalkun, jadi aku kalasan ki buka dalan kawe jumbar kok. Akhirnya jadi Dewi Kalkun jadi, engkau seberang jalan buka dalan masuk, itu udah nggak bisa apa-apa. Nah ini proses-proses ini yang memang sudah kita pertimbangkan. Sehingga nanti intinya Pak, tergantung kesiapan masyarakat. Nek masyarakat Gebang, guyub rukun punya konsep yang matang, maka insya Allah karena memang sudah potensinya sudah di antara grid nilai yang lain itu sudah paling tinggi. Ini yang terakhir lah. Saya mohon dengan hormat, saya sebenarnya sudah minta Mas Bejo sama Mas Asbin dulu buat surat penguasaan lokasi wisata. Itu dibuat dulu permohonan bagaimana caranya supaya itu kita bisa ngelola. Itu dulu. Jenengan bangun tetapi nggak bisa ngelola rugi. Gimana? Legalitas tanah itu yang di utaranya itu buat surat permohonan ke desa. Siapapun yang mempunyai pelunggur di situ adalah nanti kita diskusikan, tapi itu permohonan ke desa dulu. Lokasi itu dikelola dulu, dikuasai dulu. Tapi bayar engko, wis ana hasilnya. Yang penting diskusi dulu, hitam di atas putih dulu, kuasai dulu. Jenengan ini wani ora ya, Pak? Wonten mboten? Wonten mboten? Wani ora? Wani. Yo. Kalau berani melakukan itu segera pertemuan pada sore hari ini tindak lanjuti segera. Terus nanti yang balik opak itu saya bantu prosesnya. Itu karena butuh kekuatan APH, kalau enggak jadi. Serius. Ya, monggo nanti segera tindak lanjuti, terus nanti kita bantu. Terima kasih. Surana dan dari Wedomartani, Kelurahan Wedomartani, Pak Mujib, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat semuanya saja. Terima kasih atas kepedulian bapak-bapak di Desa Wedomartani, khususnya di Dusun Gebang. Perkenalkan, nama saya itu ada dua, nama kantor sama nama kampung. Yang dua itu, yang satu itu nama komersil, yang satu nama desa. Nama saya Joko Gambiro. Itu kalau di kantor banyak teman yang memanggil saya Pak Joko Gambiro. Di kampung Bambang. Kalau di search Joko Gambiro itu metu mesti saya itu. Ini nek Bambang metune mesti pirang-pirang. Opo kuwi opo itu belum tentu tahu. Ini sebagai pengantar bahwa kalau kita search Candi Gebang, sing metu ki sapa? Apa kepiye? Sama. Jadi kalau kita klik Candi Gebang, metune apa kita harus sudah siap. Harus tahu. Pak Bambang. Ya. Beda jenenge ning kabeh kumisel lho. Wah, sama. Pokoknya wonge siji. Jadi seperti yang disampaikan bapak-bapak narasumber tadi, bagaimana mengelola, mengemas agar wisata di tempat kita itu bisa laku, menarik. Itu ada beberapa faktor yang saya sarikan sesaat tadi. Pertama itu rego, rupa, rasa, rogo. Terakhir ragam. Berat ya, Pak. Nah, ini yang menjadi simpulan yang terakhir adalah ragam. Rasa, rupa ini bisa dibolak-balik.
tetapi ragat. Nah, ini yang terutama sekali adalah ragat. Seperti yang disampaikan Mas Aswin tadi, sebetulnya kita itu kaya akan potensi. Tetapi bagaimana mengembangkan potensi ini menjadi benar-benar potensi, jangan sampai impoten, barangnya ono ning raso dibu. Itu namanya impoten. Perkenalkan Pak, nama saya Wahyudi, Pak RT 03 sebelah utara. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk realisasi umpama sungai itu akan kita manfaatkan, itu batas dari sungai ke, karena kan sebelah ini tanah masih punya pribadi Pak Person, jadinya seberapa jauh batas dengan sungai yang bisa seumpama kita mau memanfaatkan. Itu aja Pak, terima kasih. Untuk desa wisata. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Bang arah kita kan di sekitar sini, tapi kemudian terus berkembang jadi di Embung Tambak Boyo ya. Dulu Bang yang kita inginkan di wilayah sekitar sini dulu kan, sebenarnya ini sudah diberi Pak Duko akses kalau untuk buat jalan menuju sungai, tapi sampai sekarang sama pengurusnya juga belum dibuat. Dan ke barat itu juga dikasih jalan Pak Surono juga, kalau misalnya embungnya sulit. Jadi mohon persoalan-persoalan kayak gitu kan diinventarisir, terus diambil skala prioritas. Contoh, kita barat itu infrastruktur itu, tapi saya menginginkan kuasai dulu wilayah itu. Kalau jenengan belum menguasai wilayah itu, ya wis cukup bangun itu dulu aja. Tapi kalau sudah kuasai, dalan iki ngalor kok tak golek bego. Kurang piye to saya itu? Ada. Bego, kalau nggak pakai bego pun jenengan kuat, tak kuat itu. Paling gotong royong sedino leren. Goleknya bego nanti, harus dibego. Kalau nggak jalan harus pakai bego. Kemudian selanjutnya, kalau sungai itu kan ada sepadan sungai. Nah, nanti dilihat peta desa dan juga sertifikat yang memiliki tanah tersebut. Nah, itu sudah ada sertifikatnya apa belum? Kalau belum, nanti kita injen di sepadan sungainya. Minyak desa itu kan sudah ada sepadan sungainya. Nah, itu di situ kepatokan Mas. Anak jalan masuk nanti dirembuk lah. Nah, itu kan insya Allah tidak ada masalah. Saya kira itu Pak ya. Cukup nggih? Saat ini tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Siang menjelang sore hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti sehingga kelanjutannya bisa nanti kita lihat ke depannya. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua dan sukses untuk Weda Martani. Dari saya yang banyak bicara ya, yang mendadak tadi disuruh MC di sini, sehingga saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang mau saya sampaikan, sehingga mohon maaf kalau banyak kata yang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf, dan marilah pertemuan pada siang sampai sore hari ini kita anggap cukup dan kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.